Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gracia Beni Mahulai dengan NIM 55512404147. Izin untuk mempresentasikan materi mengenai rapat bisnis. Rapat merupakan sarana untuk berkomunikasi di dalam suatu organisasi. Meski terkadang tidak tercapai kesepakatan, tetapi rapat harus tetap perlu dilaksanakan untuk tercapainya suatu efisiensi. Jadi rapat adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan perusahaan. Dalam organisasi, rapat adalah sarana komunikasi organisasi. Rapat juga memiliki tujuan. Nah, tujuan rapat ini dikategorikan menjadi dua, yaitu sebagai pengambilan keputusan atau penyampaian informasi. Rapat yang bersifat informasional dimaksudkan untuk berbagi informasi dan mencari kemungkinan untuk mengkoordinasikan tindakan. Nah, rapat yang kedua adalah rapat pengambilan keputusan, di mana rapat ini bersifat persuasif, analitis, dan bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, teman-teman. Nah, jadi rapat seperti ini seringkali berupa tukar pikiran yang disertai diskusi dan perdebatan tentang alternatif yang akan diputuskan. Nah, selanjutnya adalah proses 4 tahapan atau proses dalam pengambilan keputusan dalam suatu rapat, teman-teman. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan orientasi, di mana dalam tahap ini anggota kelompok untuk saling mengetahui pendapat yang muncul di antara mereka masing-masing. Nah, yang kedua adalah tahap konflik, di mana tahap ini peserta rapat mulai membicarakan posisi mereka terhadap suatu permasalahan yang akan dibahas. Nah, yang ketiga adalah tahap pengambilan keputusan bersama yang didasari oleh rasa penghargaan atas pendapat orang lain. Nah, yang keempat atau tahapan terakhir yaitu persamaan atau perasaan yang dibangun kembali dalam satu solusi yang dirangkum. Nah, rapat juga diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah presentasi, yang kedua adalah rapat kerja, di mana presentasi merupakan suatu komunikasi satu arah, teman-teman. Nah, informasi disampaikan kepada audiens oleh pembicara. Nah, secara keseluruhan juga keberhasilan ini ditentukan dari cara penyajian pembicara, seperti irama, ilustrasi, logika, dan kesimpulan akhir dari presentasi tersebut. Nah, jumlah peserta yang sesuai dengan jenis rapat ini ditentukan berdasarkan fasilitas yang disediakan. Nah, yang kedua ini adalah rapat kerja, di mana rapat kerja ini merupakan komunikasi dua arah, teman-teman, berupa diskusi. Nah, setiap peserta ini dilibatkan dalam suatu pembahasan atau subjek rapat tersebut. Nah, pemecahan permasalahan serta pengambilan keputusan dan rapat pencarian fakta tergolong dalam kategori rapat kerja. Keberhasilan rapat kerja ditentukan oleh kemampuan pimpinan rapat yang menciptakan dan memandu diskusi. Nah, jumlah peserta dalam rapat ini biasanya dimaksimumkan 15 orang. Selanjutnya adalah perencanaan rapat yang perlu diperhatikan dalam 4 unsur, teman-teman. Yang pertama adalah tujuan rapat, di mana sebelum rapat dilaksanakan, kita harus menetapkan suatu tujuan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Yang kedua adalah memilih peserta rapat. Jadi peserta rapat ini terdiri dari orang-orang yang dipandang penting dan merupakan kunci bagi pembahasan pokok pembicaraan. Yang ketiga adalah menyusun agenda sebelum dimulai rapat. Yang harus disiapkan adalah daftar materi yang akan dibahas dalam rapat oleh pembicara. Nah, yang terakhir adalah tempat penyelenggara, yaitu tempat dilaksanakannya suatu rapat tersebut. Oke, selanjutnya adalah selain unsur yang penting dalam suatu rapat, kita juga harus menentukan peserta rapat yang didasarkan pada beberapa kriteria, teman-teman. Yang pertama harus memiliki pengetahuan yang luas tentang suatu perusahaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata pastinya. Yang kedua adalah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang dapat disetujui dalam rapat. Yang ketiga adalah mampu mengimplementasikan keputusan yang telah diputuskan pada saat rapat tersebut. Nah, yang terakhir adalah mewakili kelompok yang akan terkena dampak dari keputusan rapat. Oke, setelah peserta rapat, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan oleh suatu pembicara atau seorang yang akan memimpin rapat tersebut. Ada 4
teman-teman. Yang pertama adalah penampilan. Nah, penampilan seorang pemimpin rapat ini tidak harus yang karismatik, tapi perlu menunjukkan ketenangan, kenyamanan, atau penguasaan diri, atau rasa percaya diri, atau juga pengendalian. Nah, yang kedua adalah kriteria memimpin yang baik. Untuk menjadi pemimpin yang baik, perlu memperhatikan beberapa kriteria. Yang pertama harus mengetahui apa dan siapa yang hadir dalam rapat tersebut. Yang kedua adalah berbicara dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens peserta. Nah, yang ketiga adalah membangkit minat dari peserta rapatnya. Nah, yang keempat adalah mengetahui dengan tepat apa yang perlu diutarakan. Yang kelima adalah menjaga ketenangan sikap dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir adalah menyajikan materi secara sederhana dan juga singkat. Oke teman-teman, setelah peserta, lalu pembicara yang baik, kita juga harus tahu nih teman-teman, bagaimana penataan dalam suatu rapat gitu. Nah, jadi di sini saya akan ngebahas juga penataan ruang rapat di mana yang disusun menurut keperluan dan juga ukuran ruangan. Nah, secara umum penataan ruang rapat ini dapat memilih salah satu dari 5 alternatif yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah tatanan kantor ruangan, di mana ditata dengan meja atau kursi yang membentuk setengah lingkaran yang menghadap arah satu meja tempat memimpin rapat. Nah, yang kedua adalah tatanan meja konferensi, di mana ruang ini ditata dengan tatanan model konferensi. Peserta duduk menghadap meja panjang dan pimpinan rapat duduk di belakang meja yang sudah disediakan. Nah, yang ketiga adalah tatanan bentuk U, di mana ruangan ini ditata dengan kursi yang disusun dengan bentuk huruf U yang bagian muka terbuka menghadap podium. Nah, yang keempat adalah tatanan bentuk kelas atau ruangan ini berbentuk susunan seperti kelas pada umumnya. Peserta duduk di belakang meja dan menghadap ke arah podium. Nah, yang terakhir adalah tatanan bentuk teater, di mana tatanan bentuk teater ini tidak memerlukan suatu meja. Jadi peserta duduk berjajar menghadap ke arah podium tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya, tapi sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sedikit ringkasan dari apa yang sudah saya ungkapkan sebelumnya. Jadi, rapat bisnis ini adalah berkumpulnya sekelompok orang untuk menyatukan suatu pemikiran dari beberapa pendapat orang-orang untuk melaksanakan urusan-urusan suatu organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, rapat sebagai sarana komunikasi di mana dalam organisasi guna dalam pengambilan keputusan juga. Nah, proses rapat melalui 3 tahapan. Ada tahap orientasi, tahap konflik, dan juga ada tahap pengambilan keputusan bersama. Nah, adanya alasan dan kesalahan dalam rapat, maka perlu memperhatikan ciri rapat yang baik. Perlu memahami kriteria-kriteria peserta ataupun kriteria-kriteria pemimpin dalam rapat yang dapat melaksanakan rapat dan terlibat dalam dinamika kelompok, pemilihan tempat dan penataan ruang perlu diberi perhatian sebelum suatu rapat ini diselenggarakan atau rapat ini dilakukan. Oke teman-teman, mungkin segitu atau sekian dari saya penjelasan mengenai bab materi rapat bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.